Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kita akan melanjutkan materi kita di bab fungsi. Ya, kita akan membahas fungsi komposisi, di mana di video sebelumnya sudah kita bahas fungsi inverse dan fungsi komposisi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada dua subbab yang kita bahas. Ya, ada yang pertama ini menentukan fungsi yang dikomposisikan. Yang kedua adalah inverse fungsi. Ya, jadi dua materi ini sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang dibalik. Nah, kalau kemarin itu kita mencari komposisinya, F bundaran G, G bundaran F, atau Vogt atau Goff-nya. Nah, sekarang dibalik. Kan ada F, ada G, ya ada FOG. Nah, sekarang F-nya diketahui, FOG-nya diketahui, tapi G-nya belum. Itu maksud bukan fungsi yang dikomposisikan. Atau sebaliknya, G-nya ada, Goff-nya ada, tapi F-nya tidak ada. Ya, jadi itu cara mencarinya seperti apa. Nah, terus kalau inverse fungsi, sekarang dibalik. Ya kan, kalau kemarin fungsi komposisi biasa, sekarang inverse. Berarti ntar kita cari rumusnya seperti apa. Oke, kita akan bahas perlahan. Ya, oke, kita langsung ke contoh soal. Ya, kenapa kita langsung ke contoh soal? Karena materinya sudah kita bahas di sebelumnya. Ya, jadi harusnya sudah paham dan sedikit mengerti tentang fungsi komposisi. Kita akan kerjakan dari contoh yang pertama ini. Nah, gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah kalian lihat komposisinya. Nih, ya, ini F bundaran GX-nya sudah diketahui yaitu 4X. Makanya kita mencari ini. Nah, sekarang dibalik. Vogt-nya sudah diketahui, tapi G-nya belum, padahal F-nya udah ada. Nah, gimana cara mencari si G-nya? Oke, kita fokus ke yang diketahui dulu. Ya, yang diketahui adalah apa? FOG, ya F bundaran GX 4X. Tulis lagi di sini. Ya, oke, kita jawab. Tulis dulu, ya, F bundaran G bundaran X sama dengan 4X. Betul? Nah, terus kemarin kalau bundaran itu kan berarti jadinya F dalam kurung G, GX sama dengan 4X. Nah, permasalahannya kan kita mau masukin GX, sedangkan GX-nya dicari. Ya udah, kalau GX-nya tidak diketahui, berarti langsung kita ke F-nya. F-nya fungsinya berapa? Nih, lihat F-nya nih. Ini kan F, ini F. X per 3X plus 1. Ya, harusnya itu kan kayak gini, X per 3X plus 1. Cuma karena di sininya GX, maka kalian ganti yang ada X ganti sama GX. Paham ya? Oke. Fungsi awal F itu adalah X per 3X plus 1. Karena dalam kurungnya adalah GX, berarti setiap yang ada X ganti sama GX. Oke, kalian ganti menjadi GX per 3, X-nya ganti sama GX, GX plus 1. Seperti itu, sama dengan 4X. Oke, kalau sudah, berarti yang ini kali silang, yang bawah nih. Yang bawah pindah arus ke kanan, jadi perkalian. Ini jadi kalian kali. Ke sini, jadi dikali. Maka berapa jadinya? GX sama dengan 4X dalam kurung 3GX ditambah 1. Ini kali ya, perkalian. Oke, kalau sudah, baru kalian kali pelangi. Oke, masih cukup di sini. Tulis lagi GX-nya. Ini kalian pelangi biasa. Ya, 4X, 3GX. Ya udah, angka sama angka. Jadi 4 kali 3 berarti berapa? 12. Tulis 12. 12 X dikali GX. Ya, paham ya? Oke, Bapak ulang. 4 kali 3, 12. X-nya kan gak ada temannya, terus lagi X, GX juga sama. Berarti 12X, GX. Nah, terus 4X dikali 1, ditambah 4X. Oke, hasil akhirnya kita tulis lagi di sini. GX sama dengan 12X, GX, ditambah 4X. Nah, biar lebih bagus, Bapak tulis ulang atau di sini. Atau 12X GX ya ditambah 4X sama dengan GX gini ya, boleh kayak gini, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Nah, kalau sudah kita kelompokkan ya, kita yang GX sama GX ya, ini kan ada GX, ada GX. Nah, kita jadiin satu ya, GX yang ini pindah ke sebelah sini ya.
Oke, kita pindahkan menjadi 12x gx ya dikurang gx sama dengan min 4x gitu ya. Pindah ruas kita biar lebih mudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat. Ini sudah sama gx sama gx. Nah, ini ada gx, ada gx. Gx-nya bisa kita keluarkan atau kita faktorkan namanya. Jadi seperti apa? Nih, ya, gx dalam kurung juga gini. Nah, 12x dikurang 1 sama dengan min 4x. Gitu, ya. Kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti kita pindah ruas. Coba kita lihat dulu deh. Kalau gx dikali 12x, benar jadinya 12x gx? Betul. Gx dikali min 1 jadi min gx? Betul. Nah, ini namanya pemfaktoran. Yaitu karena ada dua variabel yang sama ini bisa kita keluarkan atau kita distributif. Nah, hasilnya sama. Berarti kan gx dikali. Nah, karena dikali dia pindah ruas. Jadi gx sama dengan min 4x per 12x min 1. Ya, seperti itu. Ini jawabannya. Nah, kalau sudah, ya udah berarti kan kita udah ketemu jawaban gx-nya. Sedangkan yang dicari apa? Tentukan gx. Dapatlah gx jawabannya. Min 4x per 12x min 1. Sebenarnya gx sama dengan min 4x per 12x min 1. Tapi suka ada di PG itu mengecoh jawaban kalian. Jadi jangan bingung ya. Ini kita tulis lagi jawabannya. Tadi berapa? Gx sama dengan min 4x per 12x min 1. Ya, kalau nggak ada jawabannya, ini kalian bisa kalian kali dengan, tapi harus adil. Ini dikali min 1. Yang bawah juga sama, dikali min 1. Ya. Kan nggak merubah nih. Nah, berarti jadinya min 4 kali min 1 jadi plus kan, jadi 4x. Ya, ini terus lagi gx 4x per yang bawah juga sama dikali min 1. Tulis min 1 kali 12 jadi min 12 x. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Ya, ini plus 1. Oke, ini jawabannya. Jadi bisa yang ini, bisa ini sama aja. Ya, bedanya kalau ini minnya di atas, yang ini minnya pada ke bawah hasilnya. Ya, tapi ingat cara pengaliannya harus sama, yaitu min 1 dibagi sama min 1. Nah, ini yang atas kali min 1, yang bawah juga kali min 1. Harus adil. Oke, itu dapat jawabannya si gx. Oke, sekarang contoh yang kedua. Sama kita tadi, kita fokus ke yang kita apa? Yang kita adalah f bundaran gx. Ya, ini 3x min 1 per 2x min 3. Sip. Oke, sudah. F bundaran G berarti F dalam kurung G X. Ya, sama dengan berapa? 3x min 1 per 2x min 3. Nah, kalau sudah, sekarang apa yang diketahui? G, mana? Gx-nya x min 4. Tulis. Berarti F dalam kurung 5x min 4 sama dengan 3x min 1 per 2x min 3. Ya. Nah, bedanya sama soal yang tadi, kalau yang tadi tengah-tengah sini ditanya, sekarang yang ditanya yang paling depan. Ya, jadi ada dua tipe soal. Ya, jadi yang ditanya itu bisa yang di tengah-tengah. Nih, kalau FOG bersama FOG, berarti yang tengah-tengah ditanya, ini kan yang ditanya kan GX-nya. Nah, letaknya GX di mana? Di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah, kalian langsung tinggal ganti X-nya menjadi GX. Dan seterusnya. Tapi kalau contoh yang kedua, yang ditanya itu yang di depan. Ya, kebetulan ini F-nya di depan. Terus yang ditanya juga F, berarti caranya sedikit berbeda. Ya, jadi kalau yang ditanya di depan, awas ya, ketukar. Kalian misalkan, ya, ada dua cara pengerjaannya. Beda tipe. Cara misalkan, ini, ya, 5x min 4. Nah, jadi yang ininya kita misalkan, 5x min 4 sama dengan Y. Nah, kayak kemarin. Ya, X-nya harus sendiri, berarti pindah ruas si min 4-nya, jadinya Y plus 4, Y ditambah 4, terus nggak boleh ada angka lain selain X, berarti variabel X, berarti jadinya Y plus 4 per 5, seperti itu. Ya, Y plus 4 per 5. Nah, kalau sudah, kalian langsung ganti, ya, ke sini, ya.
Tadi kan F dalam kurung 5X min 4 sama dengan 3X min 1 per 2X min, tadi 5X min 4 jadi Y, itu jadinya FY sama dengan 3 dalam kurung, nah yang ada X ini kalian ganti jadi Y plus 4 per 5. Ini kan ada X-nya nih, tulis jadi Y plus 4 per 5 dikurang 1, seperti itu. Yang bawah juga sama, 2 dalam kurung, X-nya berapa tadi? Y plus 4 per 5 dikurang 3 ya. Nah kalau sudah berarti tetap FY dulu. Ini kalian kali pelangi 3-nya. Ya jadinya berapa? Oke, ntar 3Y ditambah 12 per 5 kurang 1 per, yang bawah juga sama. Yang bawah sama, tinggal kali pelangi dulu yang 2-nya ke dalam kurung. Berarti jadinya 2Y plus 8 per 5 dikurang 3. Nah, gimana cara menyederhanakan kalau bentuknya seperti ini? Ya, di sininya ada lagi angka dikurang 1, ini dulu kurang 3. Nah, kalau kalian bingung, cara pengerjaannya adalah setiap ada angka yang tidak punya pecahan atau tidak punya penyebut, kalian tambahin sendiri menjadi per 1. Juga sama per 1, boleh. Nah, kenapa boleh? Biar nanti cara pengerjaannya lebih mudah. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi di sebelah sini. Nah, setelah ini gimana cara ngerjainnya, Pak? Oke. Nah, caranya adalah kali silang. Ya, jadi yang ini sama ini, kamu kali. Ini sama ini juga kamu kali. Ya, terus terakhir yang bawah sama bawah. Ya. Kali silang ini sama ini. Ini kali silang sama ini sama ini. Terus yang terakhirnya pernya kamu kalikan 5 kali 1 berapa? Seperti itu. Ya. Oke. Yang bawah juga sama, kali silang juga. Ini dikali silang ke sini, ini kali silang ke sini. Terus baru yang ini, ya, biar cepat. Oke, kalau sudah kita hitung. Yang pertama, ya, 3Y plus 12 dikali 1. Ya, karena dikali 1 kan nggak berubah, tapi kita tulis saja. Jadinya berapa? 3Y plus 12 dikali 1, ya, dikurang, nih, 5 dikali 1, tulis 5 dikali 1 ya, pernya digabung 5 dikali 1, tulis di sini. Nah, yang bawah juga sama, pernya agak panjang lagi berarti 2Y plus 8 dikali 1, tulis, berarti jadi 2Y plus 8 dikali 1 dikurang 5 kali 3 atau 3 kali 5 juga boleh, per 5 dikali 1 gitu. Kalau sudah, kalian lanjutin hitung. Karena dikali 1 kan nggak berubah, 3Y kali 1 3Y, 12 kali 1 12. Tulis, berarti jadinya 3Y plus 12 dikurang 5 kali 1 berapa? 5. Seperti itu. Yang bawahnya per 2Y plus 8 dikali 1 juga sama. Karena dikali 1 tidak berubah, maka jadinya 2Y plus 8 dikurang 15. Oh maaf, ada yang kurang. Ya, pernya ada 2 kan ini. Per, yang ini belum. 5 kali 1, 5. Ya. Yang gue juga sama nih. 2Y plus 8 kali 1, berarti 2Y plus 8. Dikurang 15. Dibagi 5. Nah, dalam pecahan, jika ada penyebut yang sama, boleh kita coret langsung. Tuh, habis pasti langsung, ya. Kalau bentuknya seperti ini, ya. Kalau sudah, maka jadi hasilnya berapa? FY sama dengan, nah kalian hitung atasnya, 3Y tambah 12 kurang 5 berapa? 7. Berarti jadinya 3Y plus 7 per, yang bawah juga sama, 2Y. Tulis 2Y 8 dikurang 15, uangnya 8, utangnya 15, tinggal berapa? Tinggal 7. Oke, selesai. Nah, karena pertanyaannya fx, berarti y-nya kamu balikin lagi menjadi si x. Nah, karena tadi ini fy, ini juga fy. Nah, sedangkan soalnya ini fx, berarti jadiin x. Oke, maka jadi hasil akhirnya adalah fx sama dengan, tadi berapa nih? Ya.
3Y berarti jadi 3X plus 7. 3X plus 7 sama yang bawahnya itu 2Y min 7. Berarti 2X min 7. Selesai, gitu ya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah F6. Berarti kalau F6 kalian tinggal ganti X-nya sama 6. Tadi kan F6. F6 itu berarti jadinya 3 dikali 6 ditambah 7 per 2 dikali 6 dikurang 7. Nah, hitung 3 kali 6 berarti apa? 18 ditambah 7 dibagi 12 dikurang 7. Kok jadinya 18 tambah 7, 25, 12 kurang 7 berarti 5. Berarti hasilnya 5. Selesai. Ya, oke. Nah, ini kalau pertanyaannya adalah fx dulu baru f6. Ya. Jadi ini cara mencari fx, ini mencari f6. Kalau sudah ada fx-nya, f6-nya gampang. Tapi ada cara cepatnya gimana kalau nanti misalkan tidak perlu mencari fx. Ya, jadi bisa pakai cara cepatnya. Ya. Jadi tadi kan di sini kan f5x min 4 sama dengan 3x min 1 per 2x min 3. Tadi kan kalau ini kan dimisalkan sebagai y. Nah, sekarang karena pertanyaannya F6, berarti y-nya kalian ganti sama 6. Ya. Jadi adalah 5x min 4 sama dengan y. Harusnya kan y tadi ya. Nah, boleh langsung sama angkanya. Yaitu berapa tadi di sini? 6. Ya. Karena ini 6, ganti ini jadi 6. Yaudah, kalau sudah, kalian pindah ruas sampai x-nya sendiri. 5x sama dengan 6 ditambah 4. Berarti 5x sama dengan 6 tambah berarti 10. Berarti x sama dengan 10 dibagi 5. Berarti x sama dengan 2. Ayo udah. Kalau x-nya sama dengan 2, kalian tinggal ganti ke soalnya. Gitu. Ya, jadi F6 dalam kurung 3x min 1 per 2x min 3. Tadi hasil 6 itu berapa? Nih, ya. Hasil dari F6 ini tadi apa? 2. Berarti yang ada x-nya ini kalian ganti sama 2. 3 dikali 2 dikurang 1 per 2 dikali 2 dikurang 1. Jadi berapa? 6 dikurang 1 dibagi berapa nih? Oh, maaf, dikurang 3 ya. 2 kali 2, 4 dikurang 3. Maka jadinya 6 kurang 1 berapa? 5 per 1. Maka hasilnya 5. Ya, sama aja. Nih, 5 sama 5. Cuma ya Bapak sengaja ini gimana cara kalau mencari fx. Nah, jadi ada dua tipe soal. Ya, pertama adalah lihat. Yang ditanya itu ya di mana? Ya, kalau yang ditanya itu yang di tengah, berarti kalian ganti setiap yang ada x-nya sama angkanya di sini. Ya, gx berarti gx. Fx berarti fx. Kalau pertanyaannya yang ditanya itu yang di tengah. Nah, contoh yang kedua ini, yang ditanya itu yang di depan. Ya, mau nanti soalnya FOG, mau soalnya FOG, ya, atau soalnya GOF, lihat pertanyaannya. Yang ditanya itu yang di tengah sini, di belakang, atau yang di depan. Ya, kalau yang ditanya yang di depan nih, berarti harus dimisalkan, menjadi sama dengan Y, seperti itu. Nah, ini kenapa lama? Karena bentuknya pecahan. Ya, jadi kalau bentuknya pecahan, 3 sama 5 kan ini nggak ada hubungannya. Mau nggak mau berarti 3-nya kalian kali pelangi ke belah atas. Ini juga sama. Kalau sudah, samakan penyebut. Dengan cara ini jadi per 1, jadi per 1. Kalau sudah dikali silang. Kalau sudah kali silang, pasti penyebutnya kan bawah ini sama. Nah, kalau sama bisa langsung dicoret. Tinggal atas sama atasnya aja. Hitung. Nanti hasil akhirnya dibalikin lagi menjadi fx. Seperti itu. Ya, ini namanya menentukan fungsi komposisi. Ya, menentukan fungsi yang dikomposisikan. Ya, jadi ada dua tipe soal dan itu harus dikuasai. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke inverse fungsi komposisi. Simbol dari inverse kan kemarin sudah dijelaskan. Ya, F inverse X. Ya, bentar, ya. Kemarin kita sudah bahas itu F inverse X, ya, G inverse
X, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana kalau pakai komposisi? Berarti kan kalau komposisi kan kemarin kita udah bahas ya. F bundaran G ya, X. Nah, kan kayak gini. Ya, ini kan jadi dalam kurung F GX. Nah, atau enggak G bundaran F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung fx gitu. Nah, sekarang gimana kalau dua fungsi ini dikomposisiin? Nah, gimana caranya? Kita lihat. Berarti sekarang simbolnya ada inverse F bundaran G dalam kurung inverse X. Nah, ini maka kalau diinversin maka dibalik. Jadinya G inverse dalam kurung bundaran F inverse. Ini X seperti itu. Ya, jadi itu bedanya. Atau kalau GOF inverse X berarti dibalik. Jadi F inverse terus bundaran G inverse X. Ya, jadi pengerjaannya dibalik. Ya, kalau fungsi komposisi biasa F GX berarti kerjakan GX baru F dari belakang ya, sesuai urutannya. Tapi kalau F bundaran G inverse X, maka yang awalnya FOG menjadi G inverse bundaran F inverse. Berarti kalau GOF juga sama dibalik, jadi F inverse bundaran G inverse. Jadi pengerjaannya dari F, walaupun soal awalnya ini G dulu harusnya kalau nggak dikomposisi. Nah, kalau dikomposisi tinggal dibalik aja. Ya. Nah, untuk pengerjaannya ini bisa dua cara. Nah, terserah kalian, boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, cara pertama itu adalah kalian cari dulu fungsinya, ya, menentukan komposisinya dulu. Menentukan komposisinya, komposisi awal, baru diinverskan. Baru di-inverse. Ini cara pertama. Cara kedua, kalian cari dulu masing-masing. Ya, cari F inverse berapa, ya G inverse berapa, lalu dikomposisikan. Hasilnya pasti sama. Ya, jadi kalian boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara yang kedua. Kalau cara yang pertama, kalau soalnya FOG, ya udah cari dulu FOG-nya berapa, baru kalian inversin. Nah, kalau pakai cara kedua, pakai cara yang ini. Cari dulu G-nya berapa, F-nya berapa, baru dikomposisiin. Nah, ya. Oke. Kita akan langsung ke contoh soal. Ya, kita ke contoh soal yang pertama ini. Nah, kita lihat. Jika fx-nya 2x plus 3, gx-nya 4 min x, tentukan g bundaran f inverse dari x. Oke. Soalnya GOF inverse x. Kita gunakan cara satu dan cara kedua. Hasilnya harus sama. Berbeda. Oke, kita kerjakan pakai cara yang pertama dulu. Cara pertama, kalian cari dulu inverse-nya. Kita anggap inverse-nya nggak ada. Ya, oke. Kita anggap inverse-nya nggak ada dulu. Jadi amanin dulu aja. Jadi berapa ini? G dalam kurung fx. Ya, ini kita pekerjakan pakai cara yang pertama. Anggap dia tidak ada inverse-nya dulu. Oke. GOF x, G dalam kurung fx. Fx-nya berapa? Tulis 2x plus 3. G dalam kurung 2x plus 3. Oke, sudah. Selanjutnya apa? G-nya. G-nya berapa nih? 4 min x. Setiap yang ada x ganti sama 2x plus 3. Tulis. Berarti jadinya ini 4 dikurang 2x plus 3. Kan harusnya kan gini deh. Kita anggap dulu. Kan G-nya itu kan 4 min x. Ya, di soal. G-nya itu 4 min x. Tapi karena di sini ada 2x plus 3, maka x kalian ganti menjadi 2x plus 3. Ingat ya, dikurungin. Karena ada dua suku. 2x plus 3. Jadi ini sama dengan 4 dikurang minnya dikali 2. Jadi min 2x. Min yang ini juga sama dikali 3. Jadi min 3. Oke, kalau sudah min 2x-nya tulis lagi. Nah, 4 sama min 3 bisa dijumlah. 4 dikurang 3. Uangnya 4 dikurang uangnya 3. Berarti tinggal 1 uangnya. Min 2x plus 1. Ini baru GOF-nya. Sekarang kalian inversin. GOF X-nya ini.
Kalian inversin dengan cara apa? Dengan cara permisalan, ya. Gimana cara permisalannya? Ya tadi, misalkan, misal min 2x plus 1 sama dengan y, maka x-nya harus dibuat sendiri. Jadi min 2x sama dengan y, satunya pindah ke kanan jadi min 1. Maka x-nya sama dengan y min 1 dibagi min 2. Ini istilah katanya dulu permisalannya. Maka hasil akhirnya adalah, ya, hasil akhir dari f bundaran gx inverse, ya, hasilnya berapa ini? X min 1 per min 2. Selesai. Gitu. Ya, jadi ini komposisikan dulu, baru diinversin hasilnya. Nah, kalau sudah misalkan, kalian balik lagi menjadi X. Yang menjadi X min 1 per min 2. Ini kalau pakai cara pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua kita inverskan dulu masing-masing. Ya, kita lihat. Fx sama dengan 2x plus 3. Tadi kita misalkan dulu ya. Jadi 2x plus 3 sama dengan, jadinya 2x sama dengan y min 3. Berarti x-nya sama dengan y min 3 per 2. Berarti f inverse-nya adalah x min 3 per 2. Selanjutnya apa? F gx-nya. Gx-nya sama dengan 4 min x. Kita misalkan lagi. 4 min x sama dengan y. Jadinya min x sama dengan y min 4. Ya, 4 yang kanan. Berarti x-nya sama dengan y min 4 dibagi, ini kan ada angka 1 sebenarnya di sini nih. Ya, di sebelah min ini ada angka 1, min 1x sebenarnya, nggak tulis. Makanya jadinya dibagi min 1. Ya, karena dibagi min 1, bisa kita bagi. Berarti x-nya jadinya min y sama plus 4. Ya, y dibagi min 1, min y. Min 4 dibagi min 1, min bagi min jadinya plus. Oke, berarti x-nya adalah min x plus 4. Oke, kita sudah dapat masing-masing f inverse-nya sama g inverse-nya. Selanjutnya apa? Kita komposisikan. Oke, selanjutnya kita komposisikan si masing-masing ini. Ya kan soalnya GOF inverse x ya. Tulis G bundaran f inverse x. Oke, kita lanjut. Ini bundaran f inverse x. Berarti kita tadi gunakan rumus ini, berarti jadinya f inverse bundaran g inverse. Berarti pengerjaannya adalah gimana? F inverse dalam kurung G inverse. Oke? Oke, sekarang kita lihat ke yang tadi ya. Tadi G inverse-nya berapa ini? Min X plus 4, tulis. Berarti jadinya F inverse dalam kurung min X plus 4. Betul ya? Nih. Min X plus 4, terus F inverse-nya berapa? X min 3 per 2. Harusnya kan ini X min 3 per 2. Nah, karena di sini ada min X plus 4, setiap yang ada X di sini, atau ada variabel X di sinilah, ganti sama berapa? Min X plus 4. Maka jadinya adalah dalam dulu X plus 4, tadi berapa fungsi fx-nya ya? Nih ya, X min 3 per 2. Dikurang 3, ini per 2. Oke, kalau sudah, kalian sederhanakan, ya. Sederhanakan menjadi berapa? Kita lepaskan kurungnya, jadi min X plus 4 min 3 per 2. Maka jadinya berapa? Min X plus 1 per 2. Oke, kalau sudah, berarti dapatlah jawabannya. G bundaran F inverse X. Nah, apakah jawabannya sama? Kita lihat, ini min X plus 1 per 2. Yang ini X min 1 per min 2. Hampir mirip. Ya. Nah, gimana Pak? Nanti kalau dibilang ganda nggak ada. Oke. Kalian kalikan kayak tadi, ini sama min 1. Ini sama min 1. Ya, maka jadinya berapa? Min X kali min 1 jadi X.
plus 1 kali min 1 jadi min 1, 2 kali min 1 jadi min 2. Sama nggak sih lah? Sama. Ya, jadi bisa pakai cara 1 atau pakai cara 2. Atau cara 1 ini kalian kalikan dengan min. Nah, berarti jadinya min 1x kali x jadi min x, min kali min jadi plus, ini jadi plus. Hasilnya nanti akan sama dengan yang sebelah sini. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini inverse dari sebuah komposisi. Nah, biar lebih paham lagi, kita coba lagi cara yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua. Ya, kita pakai cara 1 dan cara 2. Oke, kita pakai cara 1 lagi. Cara 1 kita komposisiin dulu. F, G soalnya kan, anggap aja nggak ada inverse-nya dulu. Maka jadinya F dalam kurung GX. Oke, lanjut. GX-nya berapa? GX-nya adalah X per X plus 1. Sip. F-nya berapa? 2X plus 1. Harusnya kan 2X plus 1. Nah, X yang di sini ubah menjadi X per X plus 1. Oke? Di dalam kurung X per X plus 1. Ya kan? Ditambah 1. Ya. Kalau sudah, kalian sederhanakan. Nih, kalian kali pelangi menjadi 2X per X plus 1 ditambah 1. Nah, gimana kalau kayak gini? Kayak tadi, ini jadikan per 1. Terus diapain? Dikali silang. Maka jadi hasilnya 2X. Ini langsung aja ya. 2X dikali 1 jadinya langsung 2X. Ditambah X plus 1 kali 1. Nah, karena dikali 1, berarti nggak berubah. Jadi X dikali 1, X. 1 kali 1 jadi 1. Maka tetap hasilnya X plus 1. Per yang bawahnya dikalikan nih. Ya, X plus 1 kali 1, maka jadinya tetap sama. Karena kan dikali 1, X plus 1. Kalau sudah, kalian jumlahkan. Ya, kalian jumlahkan. Ya, kalau sudah kalian jumlahkan, maka hasilnya menjadi 2X tambah X, berarti jadinya plus ini ya, F GX sama dengan 3X plus 1 per X plus 1. Ya. Kalau sudah, berarti kita inverse kan. Ya, kita inverse. Ini kan bentuknya pecahan. Bentuknya kan pecahan, ingat ya. 3X plus 1 per 1, ingat ya. Berarti A-nya 3, B-nya 1, C-nya adalah X, maaf, C-nya adalah 1, D-nya adalah 1. Ingat nggak rumusnya? Ya, ingat rumusnya apa? Min DX plus B, ya, CX min A. Ini rumus inverse yang bentuknya pecahan. Nah, kalau sudah, kita masukin deh. D-nya berapa di sini? 1. Ya, depannya ada min kan, min D. Jadinya hasilnya adalah min X. Ya, min 1 sebenarnya, cuman nggak perlu terus kalau min 1. Tinggal min X plus B. B-nya berapa? B-nya 1. Per CX. C-nya berapa? C-nya 1. Berarti 1 dikali X berarti X. Min A. A-nya berapa? 3. Jadi min 3. Maka jawabannya adalah min X plus 1 per X min 3. Selesai. Ini hasilnya dari inverse dari F bundaran G. Ya, ini kalau pakai cara yang pertama. Jadi dikomposisiin dulu. Ternyata di hasil akhirnya bentuknya apa nih? Pecahan. Kalau pecahan, kita gunakan rumus inverse bentuk pecahan, itu apa? Min DX plus B per CX min A. Sudah kita bahas di bab sebelumnya. Oke. Gimana kalau pakai cara yang kedua? Oke, cara 2. Tadi fx-nya kita cari dulu. Tadi fx-nya itu adalah 2x plus 1. Kita cari dulu inverse-nya. Dengan cara apa? Permisalkan. Misal, 2x plus 1 sama dengan y. Ingat ya, x-nya harus sendiri. Jadi y min 1, x sama dengan y min 1 per 2. Ya, jadi f inverse x-nya adalah x min 1 dibagi 2. Sekarang mencari apa? Gx-nya. Tadi Gx-nya, mana Gx-nya tadi? X per X plus 1 ya. Coba kita cek betul nggak? X per X plus 1, oke betul.
Nah, yang ini kan bentuknya pecahan. Kita pakai cara apa? Permisalan, ya. Pakai cara pecahan. Yang jadinya jawabannya adalah min dx plus b per cx min a. Di sini kan a-nya 1, b-nya kan nggak ada, berarti 0. C-nya 1, D-nya 1 juga. Oke, kalau sudah, kita masukin ke sini. Min dx, D-nya berapa? 1, berarti jadinya ini min x. B-nya berapa? 0. Kalau 0, nggak usah ditulis. Ya, jadi langsung min x saja. Per cx, C-nya berapa? 1, berarti x. Min a, A-nya berapa? A-nya 1, berarti min 1. Maka jawabannya min x per x min 1, udah dapat ya. Kalau sudah, baru kita inverskan. Ya, F, soalnya tadi apa? F bundaran G ya. F bundaran G inverse X. Maka jadinya adalah dibalik ya. G inverse bundaran F inverse X. Ingat, jangan lupa kalau pakai cara ini dibalik. Maka pengertiannya adalah G inverse dalam kurung F inverse X. Oke, G inverse, F inverse-nya berapa? F inverse-nya adalah, nih ya, X min 1 per 2. Tulis. X min 1 per 2. Oke, sudah. Selanjutnya G inverse-nya. Berapa G inverse-nya? G inverse-nya adalah, nih, min X per X min 1. Ya, ini ya, min X per X min 1. Ya, jadi setiap yang ada X di sini, kalian ubah. Ya, kalian ubah menjadi X min 1 per 2. Ini X min 1 per 2. Berarti 2 kali. Ya, apa-apa, agak panjang. Ya. Kan G-nya itu adalah min X per X min 1. Berarti min dalam kurung X min 1 per 2 per X min 1. Berarti X min 1 per 2 dikurang 1. Gitu. Ya, nggak apa-apa nih agak ribet. Ya. Nah, ini minnya kali pelangi jadinya min X plus 1 per 2. Nah, yang bawah ini, kita ini jadikan per 1, terus dikali silang. Maka jadinya adalah, mana nih? X min 1 kali 1 nggak berubah, berarti X min 1. 2 kali 1 dikurang 2 jadinya kan. Per, yang bawahnya kalian kalikan juga, berarti jadinya 2. Oke. Sama kan? Boleh dicoret. Ya, maka hasil akhirnya adalah min X plus 1 per, nah yang bawahnya kalian jumlah nih, min 1, min 2, berarti berapa? Min 3. Maka jawabannya X min 3. Ya, min X plus 1 per X min 3. Samakah sama yang tadi? Cara pertama? Ya, min X plus 1 per X min 3. Jadi caranya sama. Ya, walaupun langkah-langkahnya berbeda, tapi hasilnya harus sama, min X plus 1 per X min 3. Nah, terserah kalian. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Oke? Cukup panjang videonya karena langsung 2 sebab. Ya, biar sekalian. Ya, jadi ada menentukan fungsi yang dikomposisikan. Ya, dia caranya ada tadi. Lihat yang ditanya itu yang di tengah-tengah apa yang di depan. Ya, kalau yang di sini di tengah-tengah, mau hurufnya F, mau hurufnya G, diganti variabelnya menjadi Gx atau Fx. Nah, kalau yang ditanya yang paling depan, mau hurufnya F, mau hurufnya G, misalkan. Ya, ini kan tentukan Fx. F-nya di mana? Di depan, berarti harus dimisalkan. Itu. Ya. Terus kalau yang inverse fungsi, bisa 2 cara. Cara 1 dikomposisikan dulu, baru diinversin, atau dibalik. Cari inverse-nya masing-masing, baru dikomposisikan. Terserah. Lebih cepat sih pakai cara yang ini. Ya, dikomposisikan dulu, baru diinversin. Nah, kalau yang ini kan agak 2 kali. Diinversin masing-masing, baru dikomposisikan. Jadi, nanti pengerjaannya agak ribet. Ya, sarannya mendingan dikomposisikan dulu, anggap inverse-nya nggak ada, baru nanti diinversin hasil akhirnya. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.